apa kabarnya nih? Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sekarang siapa yang sudah siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan? Ya, karena semuanya udah siap, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang telah kami terima. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekarang yuk disiapkan Alkitabnya. Udah siap semua? Mari kita buka kitab Zakaria. Kitab Zakaria pasalnya yang ke-8 ayat 16. Siapa yang udah dapet? Coba bilang amin. Semuanya udah bilang amin. Nah, kitab Zakaria itu ada di perjanjian apa adik-adik? Iya, perjanjian lama. Yuk kita baca secara sama-sama ya. Zakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Santi punya cerita nih. Nah, adik-adik, ada seorang laki-laki, anak laki-laki nih adik-adik, namanya Moko. Siapa? Moko. Ini dia orangnya. Nah, yuk kenalan dulu sama Moko. Moko ini adik-adik, dia tuh suka banget main games. Lihat tuh, dia suka banget main games. Sekarang dia lagi main handphone. Dia sangat suka main game online atau game-game yang ada di handphonenya. Nah, adik-adik, Moko ini adik-adik masih SD. Suatu hari ada mamanya Moko adik-adik. Mamanya Moko datang menghampiri Moko. Dia bilang gini, Moko, kamu belum belajar? Lalu Moko bilang apa? Udah kok Ma, aku udah belajar. Tadi aku belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, banyak deh. Oh, kamu udah belajar ya nak? Oh, ya udah kalau gitu kamu boleh main game sekarang. Iya Ma, makasih ya Ma. Nah, adik-adik, Moko padahal tidak belajar. Dia cuma dari tadi main games doang. Pada suatu ketika adik-adik, ketika mamanya dan papanya mau pergi bekerja, mamanya bilang begini, datang lagi. Moko, Mama mau pergi dulu ya. Mama mau kerja, cari uang. Moko di rumah baik-baik ya, belajar. Ya, jangan main game terus. Oke, Moko? Oke, Ma. Pasti Moko belajar. Mamanya pun pergi adik-adik, pergi bekerja. Lalu kira-kira apa ya yang dikerjakan Moko di rumah? Iya, tebakannya benar. Moko tidak belajar adik-adik. Dia malahan main games terus, nonton TV terus. Tiba-tiba mamanya pulang nih dari kantor, menghampiri Moko. Moko, kamu lagi ngapain nak? Aku habis belajar Ma. Aku baru saja taruh buku-buku aku. Aku baru saja mengerjakan PR-PR aku, Mah. Wah, kamu anak yang pintar. Mama sangat sayang sama kamu. Nah, adik-adik, tibalah saatnya pengambilan rapotnya si Moko. Lalu, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata adik-adik, Moko tidak naik kelas. Gurunya Moko bilang ke mamanya Moko kalau
Bu, anak ibu tidak naik kelas karena nilainya merah semua, raportnya jelek, dia tidak bisa mengikuti ujian, tidak bisa mengikuti pelajaran, dia tidak pernah mengerjakan PR. Lalu apa adik-adik? Mamanya Moko nangis, adik-adik mamanya Moko sedih sekali karena mamanya Moko selalu kalau bertanya, Moko udah belajar? Jawaban Moko apa? Udah mah. Ternyata adik-adik Moko berbohong kepada orang tuanya adik-adik. Moko berbohong. Dia bilang dia udah belajar. Dia bilang udah mengerjakan PR. Padahal aslinya belum. Karena kebohongannya Moko, akhirnya Moko tidak naik kelas. Selain tidak naik kelas, mamanya Moko juga sedih adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata kebohongan itu sangat merugikan ya. Seperti Moko, dia jadi tidak naik kelas karena kebohongannya dia kepada orang tuanya. Nah, kira-kira menurut adik-adik, perbuatan Moko itu yang tidak jujur dan suka bohong, perbuatan yang baik atau tidak? Nah, kira-kira perbuatan itu boleh dicontoh atau tidak? Iya, perbuatannya Moko yang suka berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, Tuhan Yesus adik-adik suka anak-anak yang jujur. Nah, kira-kira nih di antara adik-adik siapa yang suka bohong sama orang tuanya? Bilangnya udah belajar padahal belum. Bilangnya udah ngerjain PR padahal belum. Bilangnya udah makan padahal belum makan. Bilangnya udah pulang dari sekolah padahal belum. Malah main-main. Siapa? Nah, yuk adik-adik, kalau kita udah pernah berbohong, mari kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengampuni kita kalau kita minta ampun. Dan boleh nggak dilakukan lagi? Nggak boleh ya adik-adik. Firman hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang jujur. J-U-J-U-R, jujur, tidak suka berbohong. Seperti lagu, adik-adik tahu lagu ini enggak? Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Ajarlah kami supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang jujur dan tidak suka berbohong. Ampuni kami ya Tuhan jika kami pernah berbohong kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, atau kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Begitulah renungan firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan esok hari. Dadah! Tiada pernah ku tahu sebab Yesus di hatiku. Tiada pernah